Selamat datang di acara Sharing Time with Mahasiswa Berprestasi Teknik Industri Universitas Surabaya. Bersama aku Michael Vincentius dan temanku. Dan aku Nancy Patricia. Di sini kami akan mengajak teman-teman sekalian bincang-bincang santai mengenai mahasiswa Teknik Industri Ubaya yang berprestasi. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam nih ya, Nen. Gimana nih kabarmu, Nen? Kita udah lama nggak ketemu nih di tengah pandemi, ya kan? Aku baik sih, Ve. Gimana kamu? Aku juga baik, sehat, Nen. Nah, teman-teman di rumah juga gimana nih kabarnya? Semoga sama-sama sehat, sama-sama stay safe ya di tengah pandemi ini. Nah, by the way, kita mau ngapain nih, Nen, di Zoom ini? Kita mau bincang-bincang apa sih? Nah, kita ini mau bincang-bincang sama mahasiswa berprestasi di Teknik Industri Ubaya. Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih mahasiswa ini tuh berprestasi dalam hal apa? Di tengah pandemi gini aku juga nggak tahu sih, Nen. Emangnya berprestasi dalam hal apa nih, Nen? Nah, beberapa waktu lalu itu kan ada acara BIMUS nih. Terus teman kita itu ikut lomba di BIMUS ini dan menang meraih juara satu dalam cabang Pilmapres. Gitu, Be. Wih, mantep dong. Di tengah pandemi ikut lomba juara satu lagi. Oh iya, Pimus ke-10 ya. Nah, aku baru tahu nih, Pimus 10 itu lomba atau kompetisi antar mahasiswa yang diadakan setahun sekali oleh Universitas Surabaya. Nah, omong-omong tadi juga menang soal cabang Pilmapres. Aku kok merasa asing ya, Nen, dengan kata-kata Pilmapres. Kamu sendiri tahu nggak, Nen, Pilmapres itu apa emangnya? Aku juga agak bingung sih tentang Pilmapres ini. Karena kita udah makin penasaran nih. Langsung aja ya kita panggil Kak Christopher Daniel Siswanto. Halo. Halo, Ko Daniel. Ya. Halo, Ko. Nah, udah sama Ko Daniel nih. Gimana nih kabarnya, Ko? Baik, luar biasa. Nah, Baik. Aku terdengar jelas Nah, tuh ya? masuk, Ko. jelas, jelas. Oke. Nah, sebelumnya nih, Kakak bisa perkenalin dulu nggak diri Kakak, supaya teman-teman juga pada tahu nih. Terus Oh iya. ceritain juga sedikit tentang Pilmapres itu apa. Oke. Sebelumnya mungkin yang belum kenal aku, perkenalkan namaku Christopher Daniel Siswanto, biasanya dipanggil Daniel. Aku Teknik Industri angkatan 2018. Nah, terkait Pilmapres sendiri, untuk Pilmapres itu sebenarnya adalah lomba nasional dari Dikti untuk mencari satu mahasiswa yang lombanya itu mempresentasikan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah dari gagasan tertulis mahasiswa tersebut. Nah, untuk tingkatannya kan nasional. Dari Ubaya sendiri membuat seleksi untuk mewakili Universitas Surabaya yang dinamakan PIMUS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Nah, di PIMUS sendiri ini ada berbagai macam lomba lainnya, salah satunya penyaringan Pilmapres ini. Seperti itu. Wah, berarti kalau lomba nasional dan juara satu berarti Ko Daniel termasuk orang yang salah satu dari Universitas Surabaya yang bisa mewakili nanti lomba Pilmapres selanjutnya di tingkat nasional gitu ya, Ko? Seharusnya begitu, cuma nanti masih perlu kontak-kontakan lagi dengan pihak universitas dan PIMUSnya lagi. Wah, keren-keren nih. Nah, kan meraih juara satu nih. Nah, sebelumnya motivasi Koko buat ikut lomba Pilmapres ini apa sih? Gimana sih, Kok? Boleh ceritain nggak dari awal ikut lomba itu gimana sampai bisa menang? Oke, pertama kan bahas motivasi dulu ya. Sebenarnya untuk PIMUS sendiri, aku udah tahu dari awal masuk kuliah. Aku sempat jadi panitianya dulu. Jadi sudah tahu gambaran lombanya, apalagi Pilmapres ini sendiri. Nah, dari Pilmapres ini sebenarnya cukup menarik bagiku karena ini tuh lomba yang
perseorangan dan lombanya sangat challenging di mana harus buat karya tulis sekaligus presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan syaratnya itu cukup tinggi, harus semester yang agak atas-atas, sudah 2 tahun lah kurang lebih. Nah, seperti itu. Jadi aku baru bisa ikut tahun ini. Nah, motivasiku benernya awalnya sih karena melihat lomba ini cukup keren dan juga ingin coba-coba pengalaman. Ya udah coba aja, toh ya kan di Ubaya Pimus ini gratis gitu loh. Ya udah sekedar coba aja awalnya kayak gitu. Terus dari sekedar coba-coba ini ada yang namanya Pimus Klinik. Dari panitia Pimus tuh menyediakan kayak sesi untuk membahas istilahnya tuh kayak klinik untuk membahas persiapan untuk Pilmapres ini. Nah, dari sana membuatku jadi lebih termotivasi lagi untuk ikut Pilmapres ini lebih serius. Soalnya ternyata Pilmapres itu di luar sana sangat keren gitu loh, membawa nama baik universitas dan juga bertemu dengan relasi-relasi yang wah juga di luar sana dengan universitas lain. Nah, dari situ juga oke lah aku seriusin dan kebetulan dapat bimbingan juga dari Budina Natalia, dosen TI. Dari situ sempat konsul terkait pembuatan karya tulis dan lain-lainnya. Terus ya udah langsung presentasi pada hari hanya. Nah, dari presentasinya juga cukup gugup, semoga puji Tuhan, dan akhirnya ya Tuhan lancarkan lah dapat jadi pemenang pemenang Pilmapres di Pimus ini. Seperti itu. Wah, mantep nih. Nah, sebelumnya kan tadi Koko ngomong nih soal kayak pembuatan karya tulis. Nah, boleh bocorin nggak kok tema sama kira-kira topik apa sih yang Koko ambil di Pilmapres kali ini? Oke. Kalau tema sebenarnya diseragamin ya untuk semua kontestan. Temanya itu tentang SDGs sama revolusi industri 4.0. SDGs itu Sustainable Development Goals. Nah, jadi itu satu tema, cuma topiknya terbagi menjadi dua, SDGs sama revolusi industri 4.0. Dan untuk topik yang aku angkat di KTI-ku itu terfokus pada tujuan ke-8 dari SDGs, yaitu untuk membuat pekerjaan yang lebih layak dan meningkatkan ekonomi. Nah, dari situ aku mengangkat topik yang berhubungan dengan tukang sampah. Nah, karena aku melihatnya dari tukang sampah di Indonesia itu sendiri masih belum mendapat pekerjaan yang bisa dibilang layak, baik dari secara fasilitas, bahkan sampai tentang upahnya mereka itu masih belum terstandarisasi dan masih dikategorikan kurang lah. Nah, dari situ aku mengangkat topik itu dan menciptakan project aplikasi yang bernama MBIN, Mobile Bin, untuk membantu menciptakan pekerjaan yang layak bagi tukang sampah itu. Nah, untuk fokus lainnya tak hanya mensejahterakan tukang sampah, tapi juga dari KTI-ku bisa menciptakan suatu budaya baru agar masyarakat itu bisa memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi biar tukang sampah dan pensortir lainnya, bahkan sampai perusahaan daur ulang itu tidak perlu susah nyortir ulang atau bahkan kehilangan value dari bahan-bahan. Kalau sampah kecampur kan kayak plastik, kertas kecampuran, kadang ada yang udah rusak, nggak bisa didaur ulang, kan eman gitu, harus di disposal, nggak bisa diolah lagi. Nah, mengurangi yang seperti itu juga. Seperti itu kurang lebih topiknya. Wah, berarti Koko ini melihat ke arah sosial dan ingin menyejahterakan masyarakat yang belum dapat pekerjaan yang layak gitu ya. Iya, dan lebih terfokusnya lagi ke tukang sampahnya saja. Kalau untuk secara keseluruhan pekerjaan lainnya kurang tepat ya, lebih condong ke tukang sampahnya. Oke, baik. Terus, kalau boleh tahu nih, Koko nyusunnya Pilmapres ini berapa lama?
nyusun ya. Kalau nyusun cenderung sangat singkat karena juga kebetulan di semester ini kan aku semester 5 ada ambil beberapa mata kuliah dan yang aku ambil salah satunya ada KP1, kerja praktek 1. Mungkin nanti kalian bisa tahu kalau KP1 itu juga cukup memakan banyak waktu. Jadi untuk proses pengerjaannya sih cukup singkat, kurang lebih 2-3 minggu atau 1 bulan ya. Kayaknya 3 minggu, 2 minggu deh untuk prosesnya. Nah, Begitu. dari proses yang singkat itu, bagaimana sih cara Koko manage waktu buat ngurus soal Pilmapres, terus juga kan kalau dengar dari Koko ngomong kan semester 5 tuh banyak kan yang ngambil kerja praktik 1 di teknik industri. Nah, itu kan cukup berat. Nah, gimana sih cara Koko manage dan bisa akhirnya konsul sama dosen sampai akhirnya bisa menang juga nih di Pilmapres kali ini? Oke. Jujur aja untuk yang Pilmapres ini tentang manajemen waktu aku cukup kewalahan ya. Soalnya kan tugasnya karena online juga cukup banyak yang berkelompok. Benar. Kalau untuk manajemen waktu sih, aku biasanya tiap malam, biasanya setelah selesai tugas dan lain-lain, 2 jam di tiap malam tuh aku mikir, oh ini mau topik apa ya, itu untuk awal-awal, topik apa ya, kayak gini, sambil cari-cari di Google, cari-cari jurnal, mungkin baca berita tentang SDGs tadi, nah kayak gitu. Terus biasanya sih aku juga mulai nyicilnya ya malam-malam, biasanya 2 jam, 3 jam malam-malam tuh aku khususin buat nyelesain karya tulis ini. Kalau ada yang bingung, langsung kontak Budina buat tanya, buat konsul. Kayak gitu sih. Soalnya kalau terpecah-pecah, misalnya dari pagi sudah kuliah, kerjain tugas, terus tiba-tiba dicicil Pilmapres di tengah-tengah, kok kayaknya ini ya, apa namanya, bagiku terlalu jomplang berpikirnya. Mending aku selesaiin yang berhubungan dengan kuliah, biar sejalan, baru selain kuliah aku selesaiin di waktu di luar itu. Makanya aku alokasikannya malam-malam biasanya. Wah, nah aku mau tanya nih Go, kalau pernah nggak sih Go kayak punya perasaan kayak ini kan berarti Koko kan harus memikirkan ide kreatif, terus cari topik sehingga eh, dari ide-ide itu bisa dikembangkan di karya tulis ilmiahnya Koko. Nah, pernah nggak sih kayak saat cari topik, saking nggak nemunya, sudah cari-cari ini artikel-artikel di Google, terus jurnal-jurnal, udah konsul, tapi kayak akhirnya ujung-ujungnya nggak ketemu, terus akhirnya kayak ingin, aduh udah nyerah aja deh di sini. Pernah nggak kok kayak gitu? Pernah. Ada cerita lucu benernya, Michael. Nah, boleh ceritain nih kok. Jadi benernya itu kita sudah mulai bisa mengerjakan karya tulis itu dari kurang lebih apa ya, kapan ya? Setelah Pimus Klinik, sebelum Pimus Klinik, tanggal berapa ya? Aku lupa. Pokoknya teman-teman peserta lainnya saat Pimus Klinik itu rata-rata sudah punya topik. Hampir semuanya itu sudah punya topik kecuali aku. Jadi aku Pimus Klinik hanya mendengarkan motivasi apa yang disampaikan oleh fasilitatornya. Yang lainnya sudah ada topik, bahkan ada yang sempat tanya tentang masalah teknis penulisan karya tulis. Dan situ, ya itu, seperti yang Michael bilang, merasa tertekan kok aku belum punya topik ya, padahal aku sudah googling sana-sini, nonton berita sana-sini, topik apa kok nggak ada yang cocok gitu. Banyak sih sebenarnya topik yang bisa diangkat, cuma kan itu kebanyakan bukan bidang yang aku tahu gitu loh. Kebanyakan aku nemunya yang berhubungan dengan bioteknologi, psikologi, ya farmasi. Nah itu kan bukan bidang yang aku pahami. Nah, makanya sempat merasa tertekan, kok nggak ada topik, apa ya, sempat apa namanya tanya-tanya teman tentang teman psikologi, pandangan teman-teman psikologi kayak gimana, sempat tanya kayak gitu. Terus cerita lucunya, setelah googling pada malam itu cukup stres soalnya udah hamin berapa minggu itu belum bikin sama sekali satu kata pun, nggak bisa tidur. Biasanya tidur jam 12-an tidur. Ini sampai jam jam 1 kok nggak bisa tidur, setengah 2 nggak bisa tidur. Terus akhirnya
Ya udah cuma merem aja bayangin, tiba-tiba muncul ide, ya ide tukang sampah ini sama menyortir sampah itu jam setengah dua, jam 2 langsung muncul ya Mbak idenya tung gitu. Langsung aku catat di note handphone, sampai jam 3:30, 4 akhirnya baru ketemu topiknya, baru itu aku kebut KTI-nya. Jadi makanya aku bilang kebut KTI-nya aku ngerjain cuma 2 minggu 3 minggu ya, karena sebenarnya struggle sama topik di awal itu kayak gitu. Wah, Nah, terus asik ini, Nen. Biasanya juga kan, berarti anggapannya Ko Daniel ini benar-benar menggeluti nih, ingin benar-benar menseriusi Pilmapres ini sampai nggak bisa tidur. Biasanya kan orang yang nggak bisa tidur memikirkan itu berarti usahanya tuh nggak main-main, benar nggak sih? iya bener banget Ya, sih. belum tentu sih. Bisa jadi teman-teman lain juga berusaha keras juga dengan bilang gitu. Mantap, mantap. Nah, terus nih, aku mau nanya, kan Koko ini juara 1. Nah, sebelumnya ini udah pernah ikut Pilmapres nggak sih? Atau ada lomba semacam Pilmapres ini di UNIF ataupun di luar UNIF gitu? Kalau mengikuti lomba yang semacam Pilmapres itu nggak pernah kayaknya. Cuman ada lomba dulu pas SMA, aku ikut, itu mirip kayak gini. Jadi kita bikin ide, terus kita uh, telaah, kita analisa, terus kita presentasikan. Dulu SMA itu aku ikut lomba dari Ubaya juga, itu namanya Product Design Competition. Jadi itu memunculkan ide untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai topiknya, terus kita presentasikan. Nah, untuk ikut lomba sih yang paling mirip dengan Pilmapres pernah seperti itu. Tapi untuk lainnya, aku dulu pernah jadi panitianya Pimus sendiri, dari Pimus 8 dan Pimus 9. Sekarang kan Pimus 10 ini. Jadi aku sudah cukup tahu lomba Pilmapres itu seperti apa. Jadi sudah ada gambaran sebelumnya kayak gitu. Wah, berarti udah benar-benar ada persiapan ini dari Ko Daniel sampai buat ikut Pimus Pilmapres kali ini. Nah, sebelumnya ekspektasi nggak sih Ko buat menang? Kalau ditanya ekspektasi, enggak banget tuh sebenarnya. Aku ikut lomba ini kayak melihat beberapa apa ya sebutnya ya, partisipan lainnya, peserta lainnya keren-keren sungguhan. Jadi ada dari teman TI sendiri, terus ada juga dari fakultas lain. Wah, ini kok susah kayak gitu awalnya aku mikir kok susah. Udah dari awal merasa kompetitor, sorry bukan kompetitor ya, lebih ke peserta, sama peserta kok hebat-hebat, ditambah nggak ketemu topik yang tadi, wah tambah pusing itu ngerjain KTI-nya pas itu. Kayak gitu sih, nggak nyangka sih sebenarnya. Berarti dari saat hari H Koko presentasi itu presentasinya tuh sifatnya individual, tertutup, atau benar-benar dilihat semua nih Ko sama teman-teman yang kompetisi lain? Ya, untuk presentasi hari H-nya itu sifatnya tertutup. Cuma dilihat oleh panitia dan juri saja. Jadi masuk ke breakout room gitu. Uh, di situ cuma presentasi atau sama sesi tanya jawab nih Ko? Oh ya, di sana itu ada sesi presentasinya, terus tanya jawab, presentasinya 20 menit, tanya jawabnya 10 menitan, kayak gitu. Wah, ada kendala nggak Ko saat sesi tanya jawab? Apalagi ini kan soal percakapan bahasa Inggris. Kadang kan kita sendiri aja belibet gitu ngomong presentasi bahasa Inggris. Ya, kendala pasti ada ya, cuma untuk kendala teknis dulu, pada saat itu, tanya jawab aku ada kendala internet. Jadi putus-putus gitu suara jurinya. Ya mau gimana lagi kan online, tidak bisa disalahkan juga. Terus untuk kendala yang kedua, benar yang Michael bilang, kalau ngomong bahasa Inggris kan istilahnya mother tongue-nya kita kan bukan mother tongue-nya Inggris, kita lebih ke mother tongue-nya Indonesia, bahkan lebih ke Surabayaan. Nah, Nah benar. itu cukup
ribet ngomongnya. Ditambah juga selama pandemi ini, PSBB ini, online learning ini kan nggak pernah ngomong sama orang pakai bahasa Inggris. Biasanya cuma dengerin mata kuliah yang disampaikan dosen pakai bahasa Inggris. Jadi nggak pernah latihan ngomong lagi. Jadi ya sempat belibet sedikit, cuma ya puji Tuhan lancar dan ya bisa sampai akhir dengan baik lah menyampaikannya. Nah, terus gimana nih kok perasaannya udah menang, dapet juara 1 lagi? Yang pasti nggak nyangka, sangat-sangat nggak nyangka. Itu kaget sungguhan sih, soalnya aku nggak expect. Ya gimana ya, perasaan lainnya cuma nggak nyangka. Sampai beberapa hari kemarin masih nggak nyangka benernya. Seneng sih, seneng banget. Terus juga sekarang kan jadi ada apa namanya kebanggaan lah. Oh aku sudah bisa sampai di tahap seperti ini gitu. Yang awalnya aku ragu-ragu dari bikin topik ragu-ragu sampai oh ternyata bisa loh. Jadi cukup bangga lah seperti itu. Nah, terus aku penasaran lagi nih. Kan Koko ini presentasinya pakai bahasa Inggris. Hmm. Nah, gimana sih caranya latihan ngomong biar pede di depan orang? Oh, kalau latihan ngomong ya, maksudnya ini bukan yang bahasa Inggris dulu. Untuk latihan ngomong dulu, yang pertama ya harus coba ngomong. Biasanya kita di TI kan sudah banyak ya mata kuliah yang presentasi-presentasi. Apalagi kalau sekarang online ini, kalau di mata kuliah yang aku ambil rata-rata sudah tugasnya presentasi-presentasi. Pertama dari situ coba dulu presentasi di depan kamera, di depan orang. Nah, mulai dari situ dulu. Mau belibet, mau apa, nggak masalah. Cuma tetap yakin dulu kalau kamu tuh sudah prepare. Belum presentasi itu harus sudah prepare, tahu mau ngomong apa. Kayak gitu, jangan modal nekat langsung, oh topiknya tentang tukang sampah, ya saya tak ngomong aja nanti. Enggak. Jadi kamu harus tahu urutannya itu harus runtut. Sama seperti itu. Nah, kalau untuk masalah presentasi bahasa Inggris, kalau aku biasanya sering-sering nonton yang apa namanya kontennya tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris, topiknya pakai bahasa Inggris. Biasanya kayak konten-konten di YouTube itu ada beberapa yang aku nontonnya pakai bahasa Inggris. Ya latihan dari situlah aku biasanya. Apalagi di online learning seperti ini kan eh, sudah nggak ketemu orang, terus nontonnya cuma antara video dosen atau Instagram untuk hibur-hibur. Jadi kayak sedikit lah konten-konten seperti itu. Jadi aku latihannya sih lewat konten-konten yang di YouTube berbahasa Inggris seperti itu. Wah, bener nih. Semua tuh butuh persiapan nih. Nggak bisa asal dijajal gitu aja. Nggak bisa langsung asal terjang nih. Bener-bener. Mm-mm. Nah, terus ada nggak sih faktor pendukung kemenangannya Koko? Kayak dari keluarga atau teman gitu? Faktor pendukung dari teman ada. Tapi ini bukan berarti keluarga nggak dukung ya. Cuma kan aku kerjainnya juga sendiri, terus apa namanya, yang tahu aku berprogres di lomba ini kan rata-rata temanku kayak gitu. Jadi kalau faktor pendukung dari teman ada banyak yang dukung. Ayo dan ini. Terus juga yang aku bilang aku sempat konsultasi dengan teman psikologi terkait topik SDGs itu juga salah satunya faktor pendukungku. Jadi ada banyak teman yang support aku baik secara apa namanya semangat, secara psikis atau bahkan sampai secara materi. Jadi kayak penyusunan PKM aku sempat tanya-tanya gimana sih nyusun PKM pada temanku yang tahun sebelumnya pernah lolos PKM. Jadi aku sempat tanya gimana sih nyusun PKM yang benar itu kayak gitu. Nah, rata-rata sih dari temen ya dan juga dosen dari Bu Dina terutama
itu yang termasuk dosen pembimbingku. Ya, seperti itu. I see. Nah, setelah Koko berhasil nih mendapatkan juara dalam Pilmapres nih, ada bayangan nggak ke depannya nanti mau kelanjutannya apa nih? Yang pasti yang aku tahu kalau untuk pemenang Pilmapres Pimus ini nanti bakal lanjut ke Pilmapres nasional. Itu masih bayangan ke depannya, cuma belum ada kontak-kontakan lagi masihan. Terus untuk ke depannya lagi, ya ini merupakan salah satu batu loncatan yang aku alami di sepanjang hidupku gitu kan. Nah, jadi mungkin ke depannya kalau ada kesempatan untuk melewati suatu batu loncatan lagi, entah itu nanti lomba lagi atau ajang apa lagi yang lainnya atau kesempatan berharga apa lagi yang lainnya, itu membuat aku ya udah ayo tak coba lagi aja. Toh batu loncatan kemarin yang aku lakukan sendiri ya ternyata aku bisa lakukan kok. Jadi kalau ada kesempatan lagi ya jangan sampai aku lewatkan. Aku juga sempat bayangin kalau misal aku nggak daftar Pilmapres ini, ya aku nggak tahu kalau ternyata kapabilitasku sampai di sini tuh masih bisa dari presentasi bahasa Inggris atau sampai berpikir tentang topik SDGs dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi bayanganku untuk kedepannya, jika aku temui kesempatan seperti ini lagi, ya akan aku coba ambil lagi. Siapa tahu berhasil dan jadi batu loncatanku untuk step selanjutnya kayak gitu. Wah, motivasinya kok Daniel nih benar-benar bisa meyakinkan kita nih, dan bahkan bisa meyakinkan teman-teman juga nih supaya nggak takut mencoba dan biar nggak apa ya, kayak anggapannya biar nggak takut untuk berani melangkah maju ke depan nih. Nah, dari motivasi Koko, boleh nggak sih kasih tips and trick buat teman-teman juga buat tahun depan yang mau ikut Pilmapres atau ikut Pimus nih? Tips and trick, kalau tips and trick yang pertama sih yang barusan kamu simpulkan tadi, ya udah nggak usah takut, coba aja dulu. Toh ya kan nyoba nggak ada salahnya. Rugi apa sih? Paling ya cuma rugi waktu kan. Rugi waktu dan bukan sedikit tenaga, rugi waktu dan tenaga. Kayak gitu loh. Jadi, tapi kalau kamu nggak ikut, kamu ruginya apa? Rugi pengalaman. Padahal pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Nah, tinggal kamu bandingin opportunity cost-mu itu di mana. Mau rugi pengalaman atau rugi cuma waktu dan tenaga. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau sudah ikut dan ternyata ketemu kendala kayak males lah, nggak tahu lah mau mundur aja atau mau apa, nggak usah ikut lagi. Ya itu kembali lagi, kalau kamu hadapin seperti itu, ingat opportunity cost-mu di awal tuh apa. Kamu cari pengalaman, cari sesuatu yang bisa kamu ambil, ya udah selesaiin sampai akhir. Apa yang kamu pilih dari awal ya harus kamu bertanggung jawabkan sampai akhir. Selesaikan sampai akhir. Menang kalah, bagus jelek, ya itu hasil akhir. Tapi prosesmu itu yang menentukan. Nggak tentu orang yang kalah nanti atau yang nggak menang nanti adalah orang yang terburuk. Misal kamu posisi terakhir itu bukan berarti kamu orang yang terburuk. Tapi kan yang membentukmu itu kan prosesnya. Kemenangan itu hanya pride-nya saja lah, hanya title tok gitu tok. Jadi untuk tips dan triknya menurutku lebih ke motivasi awalmu tuh harus benar kalau mau ikut lomba seperti ini. Timbang asal-asalan nggak dapat apa-apa, ya wis percuma gitu loh. Jadi mending dari motivasi awal sudah benar, apapun yang kamu jalani apapun yang terjadi, ya kamu bakal dapat sesuatu, nggak rugi kok. Wah, thank you Go buat tips and triknya, bisa buat motivasi nih buat kita sama teman-teman yang lain juga yang nanti mau ikut lomba baik di Pimus atau lomba-lomba lainnya nih. Nah, nggak kerasa juga ya Nen, kita udah bincang-bincang lama nih, 30 menit bahkan sama Ko Daniel nih. Iya, benar banget sih. Saking asiknya ini jadi nggak kerasa.
Benar-benar. Nah, semoga pesan-pesan dari Ko Daniel sama inspirasi ceritanya bisa meningkatkan semangat para mahasiswa untuk selalu berprestasi. Nah, oke teman-teman, sekali lagi thank you buat Ko Daniel yang sudah sharing pengalaman lombanya sampai bisa berprestasi. Dan see you di sharing time with mahasiswa berprestasi Teknik Industri Ubaya selanjutnya. Ya, thank you.